anak-anak perempuan bekerjalah, punya profesi sendiri, ya, karena angkutan laut ini saya surprisingly mendukung, laki-laki mendukung untuk perempuan itu maju. Justru yang saya lihat yang kurang mendukung itu adalah sesama perempuan. Halo kawan laut, kembali lagi di podcast Bukan PHP, buka-bukaan di podcast Hubla Pastinya. Bersama aku Zeba dan tentunya dengan narasumber yang keren di setiap episodenya. Nah, dalam rangka memperingati Hari Ibu, Zeba mengucapkan Selamat Hari Ibu kepada para ibu Indonesia. Spesial edisi Hari Ibu, di sini podcast hari ini kita sudah bersama dengan seseorang wanita perkasa yang cantik, mandiri, stylish, modis, pokoknya jadi satu di beliau. Nah, di sini Zeba sudah bersama dengan Ibu Karmelita Hatoto. Halo Ibu, bisa saya ke kawan laut dulu? Halo, kawan-kawan laut. Kawan laut, ya panggilannya kawan laut Ibu. Nah, kawan laut, beliau ini merupakan Ketua Umum dari Indonesian National Ship Owner Association. Terus juga beliau juga merupakan Waketum atau Wakil Ketua Umum dari Women in Maritime serta Direktur Utama dari PT Andika Lines. Nah Bu, kalau bahasanya anak Gen Z ya Bu ya, anak Gen Z tuh bahasanya ngeri. Soalnya seorang wanita, jabatannya dan posisinya tinggi gitu Bu pada era sekarang gitu ya Bu ya. Apa kabar Ibu? Baik, Zeba. Bu Meme ini, panggilan akrabnya Bu Meme ya Bu? Ya, betul. Betul. Nah, Bu Meme ini namanya sudah cukup terkenal di dunia maritim. Nah, kalau boleh tahu, sejak kapan sih Bu terjun ke dalam dunia maritim dan apa yang memutuskan untuk Ibu terjun ke dunia maritim? Sebenarnya sih nggak ada cita-cita ke dunia maritim. Jadi harus mikirin dari zaman dulu ya, di tahun 94. Waktu itu saya masih berada di Inggris. Saya kerja di Inggris waktu itu di trading company. Terus pada saat berlibur, ayah saya bilang, kamu tunggu deh sampai akhir tahun kita celebrate New Year bareng-bareng. Saya bilang, Pak, saya nggak bisa lama-lama karena saya harus kerja, harus kembali. Dia bilang, tunggulah, coba kamu minta diperpanjang cutinya. Baru bicara begitu, tiba-tiba ayah saya sakit. Sakit yang tiba-tiba karena ternyata beliau tuh kena jantung, ya, serangan jantung. Yang dimana pada saat itu kita semua keluarga juga kaget karena cuma 1 hari beliau langsung meninggal. Kita nggak punya kesempatan apapun karena selama ini saya pun tidak pernah diinvolvekan di usahanya beliau. Beliau selalu bicara kepada saya bahwa anak-anak perempuan bekerjalah, punya profesi sendiri, ya, karena angkutan laut ini, maritim ini tempatnya laki-laki. Betul. Jadi itu awalnya seperti itu. Ya kita nggak bisa buat apa-apa, namanya nasib, ya. Akhirnya saya harus lepaskan semua pekerjaan saya yang di Inggris. Saya tidak kembali lagi istilahnya ke sana dan saya langsung terjun ke perusahaan. Tentunya itu sesuatu yang untuk saya sesuatu yang mengerikan ya, karena nggak punya bayangan apa yang saya harus lakukan. Ya kebetulan saya masih mempunyai ibu, yang dimana ibu saya juga masih cukup muda pada saat itu, dan beliau sampaikan kepada saya, kita mau apa nih? Karena kita semua perempuan di keluarga. Dan di situ saya bilang, udah mah kita terusin aja usaha ini sambil jalan. Kita kebetulan juga banyak teman-teman ayah saya, senior ayah saya, yang juga beberapa orang bekerja di perusahaan tersebut,
membantu kita untuk tetap menjalankan usaha ini. Itu awalnya seperti itu, Mbak. Nah, ini cukup menarik ya kawan Raut, di mana tadi Ibu bilang berarti Ibu dengan latar belakang keuangan gitu ya Bu ya, berbanding jauh sekali dengan dunia maritim. Betul. Apa yang membuat Ibu benar-benar tertarik untuk terjun di dunia maritim? Kalau bilang tertarik, awalnya kalau ngomong tertarik, saya tertariknya di usaha yang lain, Mbak. Tapi ini kan sudah, artinya sudah kodrat, bukan kodrat, tapi sudah ada di depan mata gitu ya. Jadi memang harus dinikmati aja, ya harus dinikmati. Kita kalau punya kesempatan seperti itu, ya kita harus jalankan ya, karena memang itu adalah peninggalan orang tua. Ya lama-lama begitu kita mempelajarinya, punya kenikmatan sendiri, gitu, punya tantangan sendiri. Yang saya lihat pada saat itu belum terlalu banyak perempuan terjun di maritim, ya terutama setelah saya duduk ditarik juga oleh wakil ayah saya. Kebetulan ayah saya dulu juga pernah jadi ketua asosiasi juga, ketua INSA. Jadi waktu itu teman ayah saya, yaitu Pak Firdaus, yang sebagai wakil ayah saya. Pak Firdaus itu bapaknya Pak Lutfi. Pernah dengar nggak itu Menteri Perdagangan yang dulu, Pak Lutfi? Nah itu Pak Firdaus adalah kawan ayah saya. Beliaulah wakil ayah saya di INSA waktu itu, dan beliaulah yang mengajak saya pertama kali masuk ke organisasi INSA tersebut. Gitu. Jadi awalnya begitu, dan saya menikmati masuk di organisasi sampai sekarang. Jadi poinnya juga harus tetap enjoy dan nyaman ya Bu ketika menjalankan sesuatu. Karena kalau dari awalnya kita menjalankan sesuatunya tidak enjoy, tidak akan jadi. Betul, gitu ya. betul. Nah, selama berkecimpung di dunia maritim, ada nggak sih Bu momen yang menginspirasi dan juga pengalaman yang berkesan bagi Ibu Memi? Banyak ya, banyak yang berkesan tuh, banyak sekali. Terutama pada saat waktu ayah saya baru saja meninggal. Tentunya banyak yang kami alami, dari yang mau mendukung kita, ada juga yang tidak ingin kita berkembang ataupun ingin kita maju, gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itulah yang tentunya menjadi memuatkan kita lah. Bukan hanya saya saja, tetapi keluarga. Intinya bahwa up and down dari usaha tadi juga pengaruh kepada perkembangan kejiwaan saya tentunya kan, kepada bagaimana bertumbuhnya saya menjadi dewasa dan membiasakan diri di usaha ini. Jadi berkesan, menginspirasi dan juga memberikan pelajaran hidup. Betul, ya Bu ya. Betul. Nah, berbicara soal keluarga nih Bu. Untuk perempuan yang masuk ke dalam dunia maritim, awal masuk ke dunia maritim ini bagaimana respon dari keluarga? Apakah saat Ibu masuk ke dunia maritim sudah berkeluarga atau belum? Dan bagaimana respon dari keluarga Ibu atau keluarga sekarang, maksudnya anak-anak Ibu itu sendiri? Kebetulan suami saya sendiri saya kenal dari kecil. Beliau sendiri juga tetangga saya. Tetangga. Iya, betul. Sehingga tahu persis kemajuan-kemajuan dalam hidup saya, history saya, dan juga tahu lah kenakalan saya pun juga udah tahu lah, gitu ya. Artinya kita sekolah juga sama-sama gitu. Kebetulan waktu saya sekolah di Inggris pun juga dia sendiri juga sekolah di tempat yang sama. Tempat tinggal kita juga tetangga juga di sana gitu. Jadi saya rasa suami saya tahu persis apa yang saya jalankan gitu. Jadi dan anak-anak sudah mulai dewasa sekarang, ya mereka juga paham dari kecil, sudah lihat bagaimana saya bekerja, dan mereka sendiri juga bukan anak-anak yang manja dan bukan anak-anak yang diam di rumah, tapi mereka juga walaupun sebagai ibu rumah tangga, mereka pun juga mengerjakan
bisnisnya mereka sendiri. Wah, keren. Dan ini juga yang dibilang pacar 5 langkah dari rumah. Berarti beneran ada ya, Bu ya? Jadi beneran tetangga yang akhirnya menjadi suami yang sudah tahu kegiatan ibu dan selalu mensupport sampai hari ini tentunya. Nah, tadi dengan 3 orang anak dan juga banyaknya organisasi yang ibu jalani, apa pencapaian yang luar biasa bagi ibu di dunia maritim? Waduh, kalau pencapaian itu subjektif ya. Yang dimaksud dengan pencapaian ini apa? Yang gitu ya. Kalau dari usaha saya sendiri, tentunya bagaimana saya bisa membuat satisfied atau klien kita ya itu puas dengan hasil kerja dari usaha kita. Itu buat saya udah pencapaian juga saya pikir bagaimana saya bisa membuat pegawai-pegawai atau yang teman-teman yang bekerja di perusahaan saya bisa membiayai atau bisa menghidupkanlah istilahnya keluarganya dengan baik. Pencapaian juga kalau mengenai organisasi ya kita di INSA dengan teman-teman, tentunya dengan dukungan teman-teman di INSA, karena saya nggak mungkin mengerjakan itu sendiri. Kita sudah menduduki sebagai ketua asosiasi ASEAN maupun Asia. Kita selalu menjadi partner yang baik kepada pemerintah dari selama kita duduk sebagai pengurus di INSA. Sehingga hubungan kita dengan pemerintah juga cukup baik. Jadi itu menurut saya itu pencapaian ya. Saya nggak ngerti lagi pencapaian yang seperti apa ya, karena sangat-sangat subjektif menurut saya. Nah, tapi ini ada fakta juga kawan laut yang Zeba dapatkan bahwa Bu Memeng ini di mata karyawannya selalu menciptakan lingkungan kerja yang kekeluargaan gitu, Bu. Yang Zeba baca nih, Bu. Tahu-tahu aja. Nah, oke. Tadi kan mengenai pencapaian terbesar bagi ibu. Nah, pasti yang namanya pencapaian besar tidak luput dengan adanya titik terendah dalam kehidupan ya, Bu. Titik terendah untuk Bu Memeng sendiri itu. Titik terendah ya pada saat kita merasa bahwa kita sudah melakukan hal yang terbaik, ya, mau itu untuk di organisasi maupun di pekerjaan kita. Tapi masih dilihatnya kurang cukup. Itulah titik terendah saya, merasa bahwa apa yang sudah saya lakukan, yang saya rasa the best yang saya bisa berikan. Kalau pada saat dianggap bahwa saya belum memberikan yang terbaik, itu merupakan titik yang terendah buat saya, titik yang ada rasa kecewa ya pasti. Kecewa dan rasa maybe I'm not good enough. Gitu. Tapi mungkin namanya manusia ya Bu ya, selalu tidak merasa cukup dan mungkin untuk koreksi juga apakah yang kita berikan sudah cukup atau belum dan ditambah juga dengan banyaknya karyawan, apakah yang kita berikan sudah cukup untuk mereka dan juga cukup baik gitu ya. Nah, berbicara tentang peran perempuan di dunia maritim lagi nih Bu, apakah perempuan di dunia maritim itu masih ada diskriminasi gender dan apakah dunia maritim itu ramah akan perempuan? Ya, selama ini udah mulai nih banyak yang membicarakan soal kesetaraan gender. Ya. Memang terus terang saya melihatnya terutama di Indonesia ini ya. Dan awalnya itu laki-laki masih belum bisa menerima keberadaan perempuan yang bisa dilihat lebih dari laki-laki. Tapi lambat laun, saya pernah ngalamin sendiri sih sebenarnya. Jadi waktu itu saya pernah menang tender, tapi dasar mungkin saya perempuan saat itu, sepertinya kayak menjadi satu dilecehkan. Mentang-mentang lo perempuan, gitu loh. Ya. Itu saya nggak pernah lupa tuh. Saya merasa emang saya nggak good enough sampai saya dianggapnya seperti itu. Gitu.
Tapi dari tahun ke tahun saya lihat laki-laki Indonesia sudah jauh lebih baik, ya, menghadapi perempuan-perempuan yang sudah maju sekarang. Ya. Justru mereka banyak yang mendukung. Saya surprisingly mendukung, laki-laki mendukung untuk perempuan itu maju. Justru yang saya lihat yang kurang mendukung itu adalah sesama perempuan. Jadi kalau sesama perempuan, mau itu di kantor, mau itu di manapun lah ya, di posisi manapun, kadang-kala saya lihat bukannya perempuan itu saling mendorong, ya, artinya saling membackup, ya, misalnya kan woman support woman. Woman support woman itu tadi, tapi kok saya lihat malah menjadi satu persaingan yang hebat gitu. Saya pernah ada kawan saya yang mengisi kapalnya dengan semua perempuan. Saya tanya, terus gimana diisi semua perempuan? Waduh Bu, habis itu kayaknya saya juga pusing kalau semuanya perempuan. Jadi mungkin di kapal itu harus ada mix lah, perempuannya ada, laki-lakinya juga harus ada. Jadi lebih kepada saya ingin menyampaikan bahwa perempuan-perempuan Indonesia harus saling support lah. Kalau dirasakan Mbak Zeba ini misalnya jauh lebih baik dari sahabatnya, ya sahabatnya ini harus bisa menerima kalau Mbak Zeba itu memang lebih menjanjikan bahwa dia akan lebih bisa maju daripada dirinya. Tapi jangan lupa teman Mbak Zeba itu saat teman Mbak Zeba mendorong Mbak menjadi lebih baik, di posisi yang lebih baik, Mbak Zeba jangan lupa tarik temennya juga untuk bersama-sama. Dan harus saling support. Saling support. Baik, berarti kalau untuk kesetaraan gender di dunia maritim saat ini udah oke ya Bu ya. Nah mungkin Zeba juga melihat bahwa Ibu ini adalah perempuan pertama yang menjadi ketua umum dari INSA Kawan Laut, dan juga sudah 2 periode ya Bu ya. Lebih dari 2 periode. Lebih dari 2 periode, kerennya Kawan Laut. Nah, alhamdulillah sih Mbak, sebenarnya bukan hanya di INSA, tapi waktu itu terus terang di ASEAN kemarin saya perempuan pertama yang jadi ketua umum. Jadi belum ada perempuan ASEAN sebelumnya. Di tahun-tahun waktu saya menjadi pertama kali saya jadi ketua umum asosiasi pelayaran di ASEAN itu belum ada. Wow, keren. Berarti presiden perempuan pertama di asosiasi pemilik kapal se-Asia gitu ya Bu ya. Kalau presiden kita nggak tahu. Jadi ketua gitu ya Bu. Ketua ya, presiden wanita di perkapalan gitu mungkin bahasanya. Nah, tadi juga Ibu merupakan wakil ketua umum dari Women in Maritime. Nah, bisa diceritakan nggak sih Bu ke Kawan Laut, organisasi tersebut, dan tujuan serta visi misi dari Women in Maritime itu sendiri? Ya, Women in Maritime itu sebenarnya dapat support dari IMO ya. Jadi memang di setiap negara Women in Maritime itu dapat supportnya dari pemerintahannya, terutama seperti di Kementerian Perhubungan ini perlu mensupport WIMA gitu, karena itu adanya di IMO itu seperti itu. Mereka mensupport perempuan-perempuan maritim. Kalau perempuan-perempuan maritim ini tentunya WIMA mengikuti program-program yang ada di WIMA Internasional. Selain daripada itu, tentunya kita sendiri juga punya program-program yang kita miliki dan kita geluti lah kalau dibilang itu ya. Kita coba untuk membantu sebenarnya perempuan-perempuan maritim, dalam hal ini mungkin ibu-ibu yang janda-janda ya, janda-janda maritim yang suaminya meninggal atau ditinggal suaminya. Mereka juga diajarkan. Kita punya pelatihan-pelatihan seperti belajar make up gitu, terus belajar memasak, belajar hal-hal yang dimana terutama pada saat COVID waktu itu itu diperlukan
mau ngapain, mau keluar susah apa, yang dirasakan paling benar adalah makanan kan gitu ya, menjual makanan. Bagaimana buat kue, buat makanan-makanan hari-harian gitu ya. Mereka belajar masak yang benar. Ya, mereka juga masuk ke apa namanya, diajarkan panggil ada chef gitu kan, juga belajar bikin kue. Terus langsung juga kita lihat lah sekarang kalau dilihat di kampung-kampung juga banyak kan yang pada menikah sekarang perempuannya cantik-cantik kan, karena ya sudah banyak orang-orang yang belajar makeup ya. Nah ini yang kita harapkan pada saat itu pemikiran kita, kalau perempuan-perempuan ini ditinggalkan oleh suaminya, mereka kan harus survive ya dalam kerjaan apa yang mereka bisa lakukan, yaitu salah satunya mungkin jadi makeup artist, bisa masak yang enak, menjual makanan ya, bikin kue. Hal-hal seperti ini saya rasa cukup membantu lah kepada teman-teman di Maritim. Berarti tujuannya untuk pemberdayaan perempuan, terkhusus untuk para ibu-ibu juga yang ditinggal suaminya atau para janda gitu ya Bu ya. Nah, untuk rencana kegiatannya itu sendiri ke depannya apa saja Bu? Dan berarti ini kan sudah berkolaborasi dengan pemerintah ya Bu ya? Kita sudah banyak berkolaborasi. Kita sebenarnya juga kerjasama sama Pertamina. Jadi Pertiwi Pertamina. Jadi perempuan-perempuannya dari Pertamina PIS ya. Itu kemarin ini baru aja tanggal 16 Desember kemarin bersama juga dengan Pelindo ya, perempuan-perempuannya Pelindo juga kita seringkali bekerja sama dengan mereka ya, gunanya untuk bagaimana mempererat hubungan perempuan-perempuan ini, membantu juga masyarakat maritim untuk supaya bisa lebih berkembang. Gitu. Jadi perempuan jangan hanya diam di rumah yang selama ini dianggapnya ya udah ngurusin anak sama ngurusin suami, itu aja kan. Nah kita berharap bahwa mereka juga punya keahlian yang lain selain daripada ngurus keluarga. Karena kita nggak pernah tahu kalau kita tidak punya keahlian yang lain, pada saat tiba-tiba suami jatuh sakit atau ditinggal meninggal, nggak ada harapan untuk bekerja apapun untuk mensupport anak-anak mereka. Jadi tetap wanita harus punya keahlian dan diasah keahliannya. Nah, mungkin ini dari Zeba sendiri ya Bu ya. Zeba mau mengapresiasi. Zeba juga mengikuti Instagram Ibu, media sosial Ibu, bahwa Bu Meme ini selalu tampil cantik, modis, stylish di setiap acara gitu ya Bu. Nah kawan laut, sebagai penutup podcast, mungkin dari Ibu sendiri, apa pesan dan harapan dari Bu Meme untuk perempuan Indonesia? Pesannya ya tentunya jangan pernah berkecil hati, harus selalu confidence dalam apapun yang dikerjakan, yakin dan fokus dengan apa yang ingin dicapai. Kalau kita fokus terhadap apa yang kita inginkan untuk tercapai, dan dengan tentunya doa. Kalau katanya banyak orang, doa dari ibu penting. Ya kebetulan ibu saya masih ada, jadi mungkin doa dari beliau lah yang bisa saya harapkan. Katanya selalu kalau di Quran katanya kita harus berbaik kepada ibu kita, harus berbakti kepada ibu kita. Semua ibu selalu gitu. Baru terakhir baru bapak. Jadi selama kita masih ada ibu kita, ya kita coba untuk berikan yang terbaik buat beliau. Gitu. Terima kasih Ibu. Nah kawan laut, selesai sudah podcast kita episode kali ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Bu Meme, terkhusus untuk para ibu di seluruh Indonesia, para perempuan di seluruh Indonesia. Dari Bu Meme ini
mencerminkan semangat pantang menyerah dan dedikasi tinggi dalam industri maritim Indonesia dan menjadi inspirasi bagi seluruh perempuan yang bekerja di sektor yang menantang. Nah, bukan merendahkan laki-laki, tapi berkolaborasi ya Bu ya. Betul. Kita nggak pernah merendahkan laki-laki. Kita sebenarnya kalau nggak ada laki-laki juga kita nggak belajar dari mereka. Mereka juga yang support kita. Jadi kolaborasi kesetaraan gender gitu. Baik, terima kasih atas dedikasi, semangat, inspirasi untuk Ibu, dari Ibu dan perempuan Indonesia. Nah, kawan laut, podcast ini sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh ibu Indonesia, seluruh perempuan Indonesia. Pelita yang tidak pernah padam. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kawan laut. Dadah!